Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya mengenai Merdeka Belajar. Pemahaman yang didapat terdiri dari 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terdapat 5 modul pelatihan yang telah dipelajari. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Terdapat 2 poin penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Lalu yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Maka dari itu, untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan zaman yang terjadi. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Lalu, peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Terdapat salah satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuthuri handayani. Dari kutipan tersebut dapat memproyeksikan guru seperti apa di masa depan, yaitu guru bisa memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya, membangkitkan semangat peserta didik, dan memberikan dorongan supaya dapat menemukan kodrat diri sebagai peserta didik. Selanjutnya, modul 3, yaitu mendidik dan mengajar. Sejatinya, mendidik mempunyai arti menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sementara mengajar artinya suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin, yang dimana mengajar merupakan bagian dari proses pendidikan. Kita masuk ke dalam modul 4, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, pertama kita harus tahu apa yang menjadi kodrat murid. Sejatinya, murid atau peserta didik memiliki kodrat yang unik dan berbeda satu sama lain, yang didasari dari keadaan alam dan keadaan zaman. Ki Hajar Dewantara menyebutkan untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita berpedoman pada azas Triton, yaitu continuous
konsentris. Continue memiliki arti pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus. Convergent memiliki arti bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan. Sementara konsentris mempunyai arti bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Maka dari itu, budi pekerti yang dimiliki oleh peserta didik sebagai watak yang merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa tidak hanya dapat dibentuk pada lingkungan sekolah, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat manusia yang diartikan sebagai kertas dengan tulisan yang samar belum jelas arti dan maksudnya, maka kita sebagai pendidik perlu menuntun peserta didik untuk bisa menemukan kodratnya tersebut. Kita memasuki modul 5 atau modul yang terakhir mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan memberikan pemahaman pada peserta didik. Setiap peserta didik dapat mengekspresikan apa makna yang ditangkap. Pendidikan juga mengantarkan peserta didik agar siap untuk hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi keselamatan dan kebahagiaan. Demikian pemahaman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.